Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan mencoba membahas terkait langkah-langkah untuk melakukan pengendalian kualitas statistik menggunakan peta kendali U. Di studi kasusnya adalah toko pakaian Fato Amano. Saya dari kelompok 3, ini adalah tugas akhir untuk mata kuliah pengendalian kualitas statistik. Langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan melihat daripada analisis deskriptif dari datanya itu sendiri. Di sini kita sudah memasukkan data di Minitab seperti ini, di mana datanya itu ada, kami kelompokkan menjadi 4 kategori cacat. Yang pertama ada cacat jahit, komponen hilang, kerusakan merek, dan cacat kain, di mana sebelumnya kita masukkan ke Minitab seperti ini, kami bagi menjadi beberapa minggu dari 1 Mei 2023 sampai 14 Oktober 2023. Langsung saja untuk analisis deskriptif statistiknya, kita akan melakukan secara satu persatu karena tadi kita bagi kategori cacatnya menjadi 4. Untuk yang pertama, cacat jahit. Caranya adalah Start Basic Statistik, Display Descriptive Statistik. Nah, kita akan melihat di bagian cacat jahitnya terlebih dahulu. Untuk statistiknya, kita centang bagian-bagian yang mau kita tampilkan, yaitu mean, standar deviasi, minimum, maksimum, dan range. Oke. Nah, ini adalah tampilan daripada analisis deskriptif statistik dari cacat jahit. Nah, untuk komponen hilangnya juga sama, Start, Basic Statistik, Display, komponen hilang. Ini untuk komponen hilang. Setelah itu untuk kerusakan mereknya juga sama. Kita ganti sheet-nya. Kerusakan merek. Nah, untuk di yang terakhir ada cacat kain. Caranya juga sama, Start, Basic Statistik, Display, baru yang cacat kain. Nah, ini adalah tampilan awal untuk step pertama, yaitu analisa deskriptif statistik daripada keempat cacat tadi. Setelah kita tahu analisis deskriptifnya seperti ini, kita akan melakukan diagram Pareto untuk melihat daripada grafik diagram Paretonya. Pertama tadi kan kita kelompokkan menjadi cacat jahit, komponen hilang, kerusakan merek, dan cacat kain. Nah, frekuensi ini maksudnya ada banyak daripada masing-masing cacat tadi. Kita bikin tabel seperti ini dulu, setelah itu Start, Quality Tools, Pareto Chart. Nah, untuk defect or attribute data in-nya kita pilih di jenis cacat, dan untuk frekuensi in-nya di frekuensi. Setelah itu oke. Nah, ini merupakan tampilan daripada diagram Pareto dari cacat yang kami teliti. Setelah itu, step kedua diagram Pareto sudah, kita akan melihat daripada hasil distribusi menggunakan EasyFit untuk menentukan kenapa kami menggunakan peta kendali U. Pertama, kita buka aplikasi EasyFit-nya dulu. Kita masukkan data-datanya, dan ini juga kita lihat berdasarkan kategori cacatnya ya. Jadi ada cacat jahit, cacat kain, kerusakan merek, dan komponen hilang. Yang pertama ada cacat jahit. Setelah kita masukkan, kita klik Analyze, Fit Distribution. Nah, ini sudah cacat jahit. Setelah itu data domainnya di script, baru kita klik OK. Nah, bisa dilihat untuk pada bagian goodness of fit-nya, rank yang pertamanya itu adalah negatif binomial, di mana diasumsikan data daripada cacat jahitnya ini itu berdistribusi binomial negatif.
Setelah itu kita move ke data kedua, yaitu cacat kain. Caranya sama, klik Analyze Fit Distribution, cacat kain, discrete, oke. Nah, untuk yang cacat kain itu distribusinya Poisson. Bisa dilihat untuk Anderson-Darwin-nya, rank satunya itu di distribusi Poisson. Sebelumnya di EasyFit itu ada dua cara yang bisa kita lihat, maksudnya dua teori. Ada yang pakai Kolmogorov-Smirnov dan Anderson-Darwin. Nah, di sini kami menggunakan teori daripada Anderson-Darwin. Setelah itu yang ketiga untuk kerusakan merek, caranya juga tetap sama. Fit distribution, kerusakan merek, discrete, oke. Nah, untuk yang kerusakan merek ini, dia distribusinya juga Poisson, sama kayak yang cacat kain tadi. Dan yang keempat, itu adalah komponen hilang, di mana kita masukkan komponen hilang, data domainnya discrete. Nah, ini juga distribusinya Poisson. Karena daripada hasil dari keempat distribusi ini itu sebagian besar menyebutkan distribusi Poisson, maka kami menggunakan peta kendali U untuk meneliti daripada studi kasus di Fato Amano ini. Setelah itu, kita akan melihat daripada grafik peta kendali U-nya, dan kalau misalkan dia sudah terkendali, kita akan melihat apakah dia sudah capable atau belum berdasarkan analisis kapabilitas. Dari Minitab yang tadi, kita akan menghitung untuk melihat grafik peta kendali U-nya. Dan ini juga peta kendali U-nya kami melihat berdasarkan cacatnya itu sendiri. Jadi kita hitung satu persatu. Sebelumnya untuk melihat hasil dari peta kendali U-nya, kita akan menghitung daripada total produksinya berapa, setelah itu total cacatnya, min cacatnya berapa, UCL, LCL, dan CL-nya untuk melihat peta kendali U. Kita hitung satu persatu untuk total produksi berdasarkan calculate. Caranya klik calculate, kalkulator, kita masukkan di total produksi. Rumusnya adalah sum daripada jumlah produksi. Nah, ini sudah ketemu total produksinya segini untuk yang cacat jahit. Saya itu untuk total cacatnya. Sama caranya calculate, kita masukkan pada di total cacat, tapi ininya kita masukkan cacat jahit. Nah, ketemu total cacatnya segini, setelah itu kita akan menghitung daripada rata-rata cacatnya. Caranya sama, calculate, kita masukkan di min cacat. Nah, rumusnya ini di min daripada cacat jahit. Nah, ketemu hasilnya segini. Setelah itu kita akan menghitung CL, UCL, dan LCL-nya. Pertama kita akan menghitung CL-nya terlebih dahulu. Itu adalah calculate, kita masukkan di CL. Nah, ini adalah total cacat per total produksi. Kita masukkan di CL, setelah itu oke. Ketemu hasilnya segini. Untuk UCL, upper control limitnya, kita klik calculate, kalkulator, kita masukkan di UCL. Rumusnya itu adalah CL tadi, setelah itu ditambah 3 dikali dengan akar ataupun square root. Kita bisa memilih di sini untuk perhitungan rumusnya square root daripada
CL tadi dibagi jumlah produksi. Ini untuk UCL-nya. CL ditambah 3 dikali square root dari CL per jumlah produksi. Setelah itu oke. Nah, untuk LCL-nya juga sama. Hanya saja pada bagian ininya kita ubah menjadi minus. Hasilnya, maaf tadi belum diubah kolomnya. Untuk UCL-nya itu adalah plus. Nah, untuk LCL-nya tadi ada kesalahan. Di sininya kita belum ubah menjadi LCL. Dan ininya minus. Oke, setelah itu, setelah kita dapatkan total produksi, total cacat, min cacat, UCL, LCL, dan CL-nya, kita akan melihat grafik peta kendali U-nya itu sendiri. Untuk melihat apakah datanya sudah terkendali secara statistik atau belum. Caranya start, control chart, bagian atribut, setelah itu U. Nah, kita masukkan daripada variabelnya itu adalah cacat jahit. Untuk subgroup size-nya itu adalah jumlah produksi. Dan untuk U-chart option-nya kita pilih di bagian tes, kita pilih perform all tests for special causes. Setelah itu oke. Nah, bisa dilihat bahwa datanya sudah terkendali secara statistik. Dan kita akan mengecek untuk di bagian UCL-nya. Ini kita melihat di bagian terakhirnya gitu ya kan, ini yang terakhir 0,0295023, ini sudah sesuai dengan 0,0295, ini dibulatkan saja gitu. Ini untuk CL-nya tadi adalah 0,018448, di sini 0,011845 dibulatkan, dan untuk LCL-nya juga sudah sama 0,0073, di sini 0,0074 dibulatkan gitu ya. Nah, setelah kita melihat daripada peta kendali U-nya, kita akan melihat apakah cacat jahitnya ini itu datanya sudah capable atau belum. Caranya, kita akan menghitung daripada standar deviasi USL dan LCL-nya. Setelah nanti kita dapat, kita akan melakukan hal yang sama untuk cacat-cacat yang lain. Untuk standar deviasinya, kita klik calculate, kita masukkan di kolom standar deviasi, ada rumus tersendiri yang sudah disediakan oleh Minitab, yaitu di bagian standard deviation. Ini, kita masukkan standar deviasi daripada cacatnya ini itu adalah standar deviasi dari cacat jahit. Nah, ketemu standar deviasinya segini, kita akan menghitung USL-nya. Caranya adalah calculate, di bagian USL itu kita masukkan rumusnya adalah min daripada cacat, rata-rata dari cacatnya itu ditambah 5% ataupun 5/100 dikali dari min cacatnya itu sendiri. Ini untuk USL. Nah, ketemu datanya segini. Untuk LSL-nya juga sama, hanya saja pada bagian ininya kita ubah menjadi minus, dan kolomnya kita masukkan di LSL. Nah, ketemu segini. Setelah kita ketemu standar deviasi USL dan LSL-nya, kita akan melihat grafik daripada analisis kapabilitasnya, apakah data si cacat jahitnya ini sudah capable atau belum. Caranya adalah start, quality tools,
capability analysis kita pilih yang normal, karena kita asumsikan ini berdistribusi normal. Nah, untuk single column-nya kita masukkan data yang mau kita lihat apakah dia sudah capable atau belum, yang dalam hal ini adalah cacat jahit, subgroup size-nya adalah jumlah produksi. Nah, untuk lower spec-nya, karena dari perusahaan itu belum memberikan batas daripada nilai lower spec dan upper spec-nya, maka kami mengasumsikan untuk USL dan LSL-nya itu berdasarkan hitungan tadi, yaitu untuk LSL-nya adalah 24,2646 dan USL-nya adalah 26 sama kayak yang tadi 8188. Tapi beda halnya kalau misalkan dari perusahaan sudah mengasih batasan tersendiri gitu ya. Kita masukkan dari perusahaannya itu sendiri. Cuman karena pada studi kasus Fato Amano ini belum dikasih batasan untuk USL dan LSL-nya, maka kita menghitung sendiri. Ini sudah benar cacat jahit. Oke, nah ini adalah tampilan daripada grafik analisis kapabilitas untuk yang cacat jahit. Bisa dilihat hasil CP-nya itu adalah 0,04, di mana itu kurang dari 1, maka data ini, si cacat jahitnya ini itu belum capable. Untuk step-step daripada melihat peta kendali U dan analisis kapabilitas pada bagian cacat jahitnya, kita juga akan melakukan hal yang sama pada 3 cacat yang lainnya, yaitu komponen hilang. Di sini saya sudah menghitung secara manual tadi, sebelumnya sudah dihitung kerusakan merek juga dan juga cacat kain. Caranya sama ketika pada cacat jahit tadi, hanya saja ini kita akan melihat hasil daripada grafik peta kendali U dan analisis kapabilitasnya. Ini untuk komponen hilang, kan tadi cacat jahit. Caranya adalah, ini untuk melihat peta kendali U, control chart, attribute chart, U. Nah, kita ganti variabelnya menjadi komponen hilang. U-chart option-nya sepertinya tadi sudah sesuai ya. Perform all test for special causes. Ini juga kita pilih. Setelah itu, oke. Nah, bisa dilihat hasil daripada datanya itu adalah mereka sudah terkendali secara statistik. Di sini kenapa 0? Karena hasil daripada LCL-nya itu kan minus ya. Nah, jadi kita asumsikan menjadi 0 hasil LCL-nya tadi. Kita bisa mengecek daripada UCL dan LCL-nya. Untuk UCL-nya itu adalah 0,00209118 dan ini 0,002092, berarti sudah dibulatkan. Untuk CL-nya sudah sesuai, ubar, dan LCL-nya karena ini minus, kita ubah menjadi 0. Berarti ini sudah sesuai. Kita akan melihat apakah data ini sudah capable atau belum dengan cara yang sama seperti cacat jahit tadi. Start, quality tools, capability analysis normal. Kita masukkan di kolom komponen hilang. Nah, untuk LSL dan USL-nya kita masukkan manual juga, karena seperti yang sudah saya bilang, PT Fato Amano ini, rumah produksi Fato Amano ini belum memberikan standar untuk USL dan LSL-nya. Untuk lower spec-nya itu adalah 0,554167. Untuk upper spec-nya 0,6125. 554167. Kita klik, ininya sudah komponen hilang. Oke. Nah, bisa dilihat seperti yang cacat jahit tadi, nilai daripada CP untuk analisis kapabilitas komponen hilangnya 0,01, di mana ini kurang dari 1, maka data daripada cacat yang bagian komponen hilangnya itu belum capable. Kita akan
melakukan hal yang sama untuk kerusakan merek dan cacat kain. Kerusakan mereknya kita akan melihat peta kendali U-nya. Caranya sama, hanya saja pada bagian variabelnya kita ubah menjadi kerusakan merek. Untuk view chart option-nya juga sudah sesuai, perform all tasks for special causes. Setelah itu oke. Nah, ini juga karena tadi nilai daripada ini LCL-nya itu adalah minus, maka di sini kita masukkan menjadi 0. Untuk UCL-nya kita melihat daripada data terakhir itu adalah 0,0052049 dan ini sudah dibuatkan menjadi 0,005205. Bisa dilihat datanya itu sudah stabil secara statistik. Sudah terkendali secara statistik maksudnya. Kita akan melihat untuk analisis kapabilitasnya, start, quality tools, capability analysis normal, kita masukkan di kerusakan merek. Nah, untuk lower spec-nya kita masukkan, sebentar tadi belum kelihatan di bagian ininya. Oh, ternyata di sini belum dihitung, maka kita hitung dulu untuk total produksi, total cacat, min cacat, UCL, CL, dan ininya. Total produksinya tadi, ternyata sudah, cuma tidak terlihat. Iya, ini dia USL, LSL, dan standar deviasinya. Kita masukkan start. Ini untuk melihat analisis kapabilitasnya. Kerusakan merek, setelah itu lower spec-nya kita masukkan pakai yang ini tadi, lower spec 2,33542, untuk upper spec-nya 2,58125. Itu oke. Nah, bisa dilihat untuk kerusakan mereknya bagian analisis kapabilitas bahwa nilai CP-nya itu ada 0,02 di mana ini kurang dari 1, maka data daripada cacat kerusakan mereknya ini belum capable. Dan untuk yang terakhir di bagian cacat kain, kita akan melihat peta kendali U-nya. Sebelumnya kita hitung terlebih dahulu total produksi, total cacat, min cacat, UCL, LCL, CL, standar deviasi, USL, dan LSL-nya. Kita akan melihat peta kendali U-nya menggunakan ini, start, control chart, atribut, U, kita pilih di cacat kain. Untuk view chart option-nya kita pilih di perform all. Setelah itu oke. Nah, seperti data yang kerusakan merek tadi, karena di sini LCL-nya itu adalah minus, kita ubah menjadi di sini ketika di grafik itu menjadi 0 karena tidak ada yang minus gitu. Dan untuk UCL-nya itu yang LCL tadi, untuk UCL-nya kita akan mengecek apakah sudah sesuai. Ternyata di sini sudah sesuai, di mana nilainya ada 0,0075264. Di sini sudah dibuatkan 0,00753. Tadi 752, ini 753. Nah, kita lihat datanya ini sudah terkendali secara statistik. Setelah itu kita akan melihat bagian analisis kapabilitasnya, stat, quality tools, capability analysis, normal. Nah, di bagian cacatnya kita ubah menjadi cacat kain, dan untuk bagian UCL, LSL-nya juga kita masukkan secara manual, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, studi kasus di Fato Amano ini mereka belum menetapkan sebentar, ini sepertinya ada yang salah.
bagian cacat kain. Kita ulang untuk analisis kapabilitasnya. Kerusakan mereknya kita ganti menjadi cacat kain, dan lower spec-nya itu adalah LSL 3,99792, dan untuk upper spec-nya 4,41875. Sehingga itu oke. Nah, bisa dilihat untuk tampilan hasil analisis kapabilitasnya bahwa nilai CP-nya adalah 0,03, di mana ini kurang dari 1, maka data daripada jenis cacat kainnya ini belum capable. Ya, sekian penyampaian video langkah-langkah Minitab dan juga EasyFit terkait studi kasus pada Fato Amano menggunakan peta kendali U. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.